Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan saya Miftahul Huda. Kali ini kita akan membahas tentang niat atau tujuan untuk menuntut ilmu. Karena ketika seseorang menuntut ilmu tujuannya salah, maka ilmunya tidak akan bermanfaat sama sekali. Tetapi ketika seseorang menuntut ilmu tujuannya benar, maka ilmunya akan bermanfaat. Seperti apa tujuan menuntut ilmu itu salah? Di antaranya adalah ketika seseorang menuntut ilmu, mencari ilmu, tujuannya untuk membantah orang lain, tujuannya untuk berdebat. Kalau orang mencari ilmu tujuannya untuk berdebat, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Tapi ketika seseorang menuntut ilmu tujuannya benar, tidak untuk mendebat, maka ilmu itu akan menjadi bermanfaat. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah di dalam meletakkan niat untuk menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali ketika menyampaikan hal ini, lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi, beliau menyampaikan, wa in kanat niyatuka, apabila engkau menuntut ilmu itu niatmu adalah, wa qasduka, dan tujuanmu adalah, bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata. Kalau niatmu, tujuanmu pada saat mencari ilmu antara dirimu dan Allah, itu tujuan adalah untuk memperoleh hidayah, maka yang seperti itu adalah niat yang benar. Niat mencari ilmu tujuannya untuk memperoleh hidayah. Datang ke pengajian untuk belajar, untuk mengaji, tujuannya adalah untuk memperoleh hidayah. Maka ketika seseorang tujuannya mencari ilmu, duduk ke majelis ilmu itu adalah mencari hidayah, maka itulah yang benar. Bi antanwi bi tahsilihi izalatal jahli an nafsik. Seseorang datang ke pengajian, tujuannya adalah untuk memperoleh hidayah Allah, kemudian berniat untuk memperoleh ilmu. Setelah memperoleh ilmu, untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan pada diri. Orang ketika tidak tahu itu kan harus menuntut ilmu, baik melalui mendengarkan maupun melalui bertanya. Maka ketika seseorang bertanya atau mendengarkan pada majelis ilmu, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan, setelah kebodohan itu hilang nanti akan memperoleh hidayah. Bukan kebodohan hilang kemudian terus membantah ucapan orang lain yang tidak sepaham, lalu diarahkan supaya sepaham dengan dirinya, memaksa orang supaya sepaham dengan dirinya. Itu yang tidak benar, yang seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing orang punya pandangan, masing-masing orang punya landasan. Ketika landasan orang tidak sama dengan landasan kita nggak boleh memaksa orang punya landasan yang sama dengan kita, tidak boleh. Dan juga niat yang benar di dalam menuntut ilmu itu adalah menghilangkan sairul juhal, seluruh kebodohan yang ada pada diri kita itu seyogianya dihilangkan. Kalau sudah hilang seperti itu, maka terjadilah alim, artinya dia mengetahui. Setelah mengetahui, maka dia nanti akan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, seseorang menuntut ilmu yang benar itu adalah di samping menghilangkan kebodohan yang tadinya dia tidak tahu, setelah menuntut ilmu menjadi tahu. Di sisi lain adalah wa ihya'uddin, menghidupkan agama. Karena agama itu adalah ilmu. Tidak bisa kita memahami agama tanpa akal. Dan akal tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau nggak punya ilmu. Maka seseorang punya ilmu itu adalah penting. Oleh karena itu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Oleh karena itu,
tujuan yang kedua di samping menghilangkan kebodohan adalah menghidupkan agama. Wa ibqaul islami bil ilmi, dan juga mengekalkan Islam dengan ilmu. Islam tidak akan kekal tanpa adanya ilmu. Oleh karena itu kalau ilmu orang hilang, ilmu ulama sudah hilang, maka Islam nanti juga akan hilang. Kenapa? Karena Islam itu hanya kekal, hanya akan ada terus, itu karena adanya ilmu para ulama. Dan juga di sisi lain, selain untuk menghidupkan agama, terus mengekalkan agama, mengekalkan Islam ini, dan juga wadarul akhirah waridallah. Juga mencari ilmu tujuannya adalah untuk bekal ke akhirat dan juga untuk memperoleh ridha Allah. Ketika seseorang tujuannya mencari ilmu, pertama menghilangkan kebodohan, kedua menghidupkan agama, yang ketiga melanggengkan Islam dengan ilmu, dan yang keempat tujuannya memperoleh rumah akhirat, dan yang kelima tujuannya adalah mencari ridha Allah, maka orang-orang yang seperti itu sudah benar di dalam niat ia melaksanakan thalabul ilmi, mencari ilmu. Tapi di sisi lain, di samping 5 hal ini juga watanwi bidzalika asyukra ala nikmatil akli wa nikmati sihatil badan. Di samping 5 hal ini, seseorang menuntut ilmu hendaklah ia berniat untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa? Bersyukur Allah berikan akal. Karena yang bisa menuntut ilmu itu hanya orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal, maka dia tidak bisa menuntut ilmu. Seseorang ketika hanya dibatasi ilmunya hanya satu majelis, tidak boleh belajar di tempat lain, maka kelompok yang seperti itu adalah kelompok yang tidak benar. Kenapa? Karena ilmu itu luas, tidak hanya pada satu guru. Ilmu itu berada pada banyak guru. Semakin banyak gurunya, semakin luas ilmunya. Berbeda dengan hanya satu guru saja, nggak boleh pindah kepada yang lain. Kamu jangan ke sana ya, kalau kamu belajar ke sana ilmumu tidak akan berguna. Justru yang seperti itu adalah ulama unsu, itu adalah guru yang salah. Kenapa? Mau belajar kok tidak boleh? Ya tentu harus belajar pada banyak guru, dan guru yang sudah muktamad, yang bisa dipegang keilmuannya, bukan guru asal-asalan. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut ilmu niatnya adalah bersyukur atas nikmat akal, itu adalah sudah benar. Karena akal ini perlu disyukuri. Karena tidak bisa seseorang menuntut ilmu kalau nggak punya akal. Dan juga nikmat sehat badan. Seseorang tidak akan bisa belajar kalau badannya sakit. Oleh karena itu, karena diberi badan sehat, diberi badan kuat, maka lalu ia menuntut ilmu. Maka orang-orang yang seperti itu niatnya adalah benar, yang seperti itu. Akan tetapi ketika duna mujarradu riwayah, artinya menuntut ilmu itu hanya sekedar meriwayatkan saja. Menuntut ilmu hanya sekedar untuk ilmu, itulah tadi akibatnya. Ketika dia sudah punya ilmu, akhirnya ilmunya untuk membantah orang yang tidak sepaham dengannya. Mestinya semakin tinggi ilmu, semakin tasammuh. Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kedua-duanya adalah orang yang sangat berilmu, tapi kedua-duanya tasammuh. Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut, Imam Hambali sholat subuh tidak pakai kunut. Tapi Imam Syafi'i tidak nyalahkan Imam Hambali, Imam Hambali tidak nyalahkan Imam Syafi'i. Kedua-duanya adalah tasammuh. Maka ketika orang punya ilmu yang seperti itu, ilmunya sampai puncak, biasanya tasammuhnya tinggi. Orang yang ilmunya lapang, ilmunya luas, tidak cepat nyalahkan orang, tidak cepat mengkafirkan orang. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat saja masuk Islam,
hilang kekafirannya. Ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah sholat, hanya karena melakukan kunut subuh atau melakukan zikir bareng-bareng sesudah sholat, lalu dihukumi sebagai orang yang melakukan kesesatan, dihukumi orang yang melakukan kebid'ahan. Ini kan artinya apa? Artinya dia sendiri enggak luas ilmunya. Ketika seseorang luas ilmunya, maka akan terjadi tasamuh yang sangat luas. Oleh karena itu, jangan sampai menuntut ilmu salah tujuannya. Menuntut ilmu sekedar hanya mengetahui ilmu, jangan seperti itu. Karena kalau seseorang menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari ilmu, menguasai ilmu, yang terjadi adalah nanti dia akan memperoleh ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita datangi guru itu, kita belajar kepadanya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kemanfaatan ilmu itu mudah-mudahan tidak hanya pada diri kita, tetapi juga bermanfaat orang lain. Kita mengamalkan ilmu itu, orang lain juga mengamalkan itu. Ketika kita mengamalkan itu dan orang lain juga mengamalkan itu, maka kita memperoleh pahala sebanyak orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dimiliki oleh orang itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.